Oke, baik. Aku ulang ya, bahwa nilai pengetahuan itu maksudnya nilai benar dan salah ya. Ini nilai bukan nilai ekonomi ya, bukan soal nilai nilai murah mahal, bukan itu ya. Ini nilai maksudnya nilai benar dan salah pengetahuan. Nah, dalam logika kita diajari bahwa pengetahuan itu secara sederhana dibagi kepada dua hal. Sekali lagi, aku sementara ini di dalam apa maksudnya melalui logika dulu. Kalau di logika ya, pengetahuan itu terbagi dua ya. Secara bentuk bisa dibilang ya atau secara struktur, konsep dan proposisi. Oke nggak? Konsep dan proposisi. Konsep itu namanya itu adalah pengetahuan mengenai satu objek saja ya. Seperti misalnya ya pengetahuan gitu aja. Tahu, tempe misalnya. Eh, Satu itu doang, satu konsep aja ya. Nah, tapi kalau proposisi itu adalah gabungan dua konsep yang nanti dihubungkan entah secara positif maupun secara negatif. Misalnya tahu itu bulat. Nah, tahu yang ini tidak bulat misalnya. Nah, itu namanya proposisi. Kalimat lah ya. Kalau di bahasa, konsep ini nanti jadi kata, proposisi ini adalah apa? Kalimat. Nah, sekali lagi kemudian di dalam logika lagi-lagi ya, nilai benar dan salah itu berlaku kepada proposisi saja. Oke, nilai benar dan salah berlaku kepada proposisi saja. Harus jam 10. Enggak, ngopi dulu kita kan. Iya, ngopi dulu depan masjid tuh. Kalau Ah, dalam filsafat, apakah eh, benar dan salah itu hanya berlaku kepada pernyataan saja? Apakah hanya berlaku kepada proposisi saja? Nah, itu masalah lain. Oke. Ini dalam logika, aku tulis ya. Nilai benar dan salah berlaku kepada proposisi saja. Nah, dalam filsafat dan yang aku maksud dengan filsafat ini ya ampun ya ampun. Filsafat. Nah, dalam filsafat dan yang aku maksud dengan filsafat ini filsafat secara luas ya, bukan hanya dalam filsafat kontemporer, tapi ya katakanlah global filosofi lah katakanlah ya. Baik di filsafat Islam, Cina dan seterusnya macam-macam. Dalam filsafat nilai benar dan salah ya eh, apa ya bisa dibilang ya. Ya tergantung filsafatnya sebenarnya ya. Masih diperdebatkan katakanlah. Ini untuk merumuskannya secara agak murah hati ya. Masih diperdebatkan apakah berlaku kepada proposisi saja atau juga kepada yang lain. Yang lain ini bisa person, pribadi, bisa juga benda, bisa juga cara dan seterusnya. Ya, DLL. Nah, kalau dalam logika tidak ada perdebatan bahwa nilai benar dan salah itu berlaku kepada proposisi. Tidak berlaku kepada silogisme, tidak berlaku kepada konsep. Oke? Tidak kepada konsep, oke? Tidak juga kepada silogisme. Silogisme sebagai silogisme. Nah, ini perlu dinyatakan begini. Karena kalau nanti dibilang bahwa silogisme itu terdiri dari beberapa proposisi, nah proposisi itu juga bisa salah benar, ya itu benar. Ya, jadi silogisme bisa salah dan benar sejauh dia terdiri dari proposisi-proposisi, itu benar. Tapi silogisme sebagai silogisme yang terdiri dari premis dan kesimpulan, dua premis dan kesimpulan, itu tidak bisa salah dan benar. Tapi ukuran nilainya adalah apa? Valid atau tidak valid. Oke. Kesimpulan ya atau prosesnya itu valid jika sebuah silogisme itu valid jika dan hanya jika kesimpulan niscaya.
dari premis-premisnya, mengikuti premisnya secara niscaya. Oke nggak? Follow its premises necessarily gitu. Lazima minal muqaddimataini ya. Idza kanatin natijatu lazimatan ya, minal muqaddimatain fal qiyasu sahihun. Ini bukan aku ngutip ya, ini karena aku bisa bahasa Arab aja, jadi biar kayak ngutip ya. Kalau kiai tiba-tiba ngutip kitab tuh kan keren banget ya kan. Nah, mestinya kalau kiai itu ngarang kitab sendiri, ya itu mestinya lebih keren lagi ya nggak? Nah, ini saya bahasa Arab kan biar dibilang keren ya. Oke kan? Jadi ukuran silogisme itu adalah validitas. Kalau ukuran konsep, nilai konsep itu apa? Jelas atau tidak jelas? Clarity. Apakah definisinya jelas apa tidak? Nah, itu masalah konsep tuh. Kalau silogisme valid atau tidak valid. Nah, kalau benar dan salah itu berlaku kepada proposisi. Itu di dalam logika. Dalam filsafat, nilai benar dan salah masih diperdebatkan sekali lagi apakah berlaku kepada proposisi saja atau juga kepada yang lain. Mengapa emang iya juga berlaku kepada yang lain? Contoh, dalam bahasa Inggris ya, kita tahu ada istilah ada idiom atau ungkapan ya. The right person in the right place. Ya nggak? Orang yang benar di tempat yang benar. Nah, itu menunjukkan kebenaran berlaku pada person. Ya nggak? The true philosopher misalnya. Filsafat yang sejati adalah yang demikian dan seterusnya. Ya nggak? Itu kalau dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab, salah satu nama Tuhan sendiri adalah Al-Haq. Ya nggak? Kalau di dunia Kristen, Yesus. Ya, Yesus dalam Bible mengatakan apa? I am the way, I am the life, and I am the truth. Akulah sang jalan, akulah kehidupan, dan akulah kebenaran. Nah, itu berlaku kepada person tuh. Nah, jadi menarik ya. Houston Smith ya, penulis agama-agama manusia itu dia menulis satu esai sekitar 11 atau 12 halaman ya mengenai konsep kebenaran itu, dan dia bilang peradaban barat paling tidak mungkin sejak modern ya, sejak zaman modern membatasi kebenaran itu hanya kepada kebenaran korespondensi yang berlaku hanya kepada proposisi. Nah, kalau di filsafat yang lain pada umumnya tidak, kebenaran itu juga merupakan nilai dari baik ya proposisi maupun yang lain. Nah, itu teman-teman yang pengen baca artikelnya ya silahkan aja, nanti mungkin saya share ya artikelnya bahasa Inggris tuh. Nah, apapun yang kita bahas di sini adalah yang ini sekarang. Ya. Kebenaran yang berlaku, nilai benar dan salah berlaku kepada proposisi saja. Tapi ini masalah perlu dibatasi, ya. Perlu dibatasi. Nanti akan ada rumusannya. Nah, dalam ilmu huduri, sekali lagi saya ulang, tadi sudah saya jelaskan ya, subjek dan objek identik. Jadi tidak ada masalah kesalahan di situ, nggak ada. Karena objeknya identik. Ya. Perasaan kita tidak mungkin salah ya. Yang salah adalah cara kita menafsirkannya. Nah, itu masalah lain. Oke nggak? Cara kita memahaminya, cara kita menafsirkannya, merumuskannya itu mungkin salah. Tetapi sejauh kita sadar bahwa misalnya kita mengalami sesuatu ya pada diri kita, nah itu pasti. Oke nggak? Konsekuensinya ya, masalah nilai pengetahuan, masalah salah benar itu ya tidak mengena kepada ilmu huduri. Maksudnya sebagai opsi ya. Kalau nanti di bawah kan ada yang proposisi itu masih opsional yang nilainya salah atau benar. Kalau ilmu huduri sudah pasti benar. Oke. Tetapi ilmu huduri ini belum dirumuskan, belum diproposisikan. Oke nggak?
ilmu duri itu nggak ada proposisinya ya. Di dalam dirinya sendiri, dia kesadaran murni tanpa ekspresi kalimat proposisi apapun. Oke, karena begitu dirumuskan, misalnya teman-teman lagi apa mengalami apa gitu, kemudian teman-teman nanya, aku kenapa ya? Itu udah mulai nafsir tuh. Oke nggak? Aku kenapa ya gitu. Kayaknya aku jatuh cinta lagi. Ya itu tafsir dah itu. Tafsir kedua dah itu. Oke nggak? Itu udah tafsir itu. Yang kedua, pengetahuan husuli dari segi struktur ada dua. Ini yang tadi saya bilang ya, konsep dan proposisi ya. Konsep tidak bisa salah atau benar. Kayak karena ya tadi ukurannya adalah kalau di konsep ya jelas atau tidak jelas. Nah, proposisilah yang demikian. Maksudnya yang bisa salah atau benar. Nah, jadi sekarang masalah nilai pengetahuan sebenarnya mengena atau berlaku kepada apa? Berlaku kepada pengetahuan husuli berupa apa? Proposisi. Dia tidak mengena, tidak berlaku kepada pengetahuan husuli berupa konsep. Konsep segitiga misalnya, nggak bisa dibilang salah atau benar. Oke nggak? Konsep subjek dalam bahasa yang nggak bisa dibilang salah benar. Konsep predikat ya nggak bisa. Konsep bilangan ganjil, konsep bilangan genap, ya itu nggak bisa dinilai salah atau benar. Tapi pernyataan bahwa bilangan 7 itu genap, nah itu baru bisa dinilai salah atau benar. Karena di sini sudah ada dua konsep ya nggak? Bilangan 7 dan konsep genap, misalnya. Nah, kemudian kita hubungkan secara positif. Bilangan 7 itu genap. Nah, ini kita tahu ini salah, ya nggak? Nah, dan seterusnya. Makanya sekali lagi nilai salah dan benar itu berlaku kepada pengetahuan husuli berupa proposisi. Kalau sudah ada proposisi berarti ada ekspresinya. Sudah ada mental language-nya kira-kira dalam pikiran kita meskipun di apa belum dikatakan ya. Teman-teman misalnya yang lagi nulis tugas akhir ya, dari tadi nyari ini apa ya maksudnya pas sebelum tidur laptop udah mati mau tidur udah enak tiba-tiba muncul di pikiran ya nggak. Nah itu kan mental language nggak, bahasa mental kan di pikiran kita jalan kan, oh kayaknya gini ya. Nah itu udah proposisi itu di pikiran kita meskipun belum kita ketik belum kita sampaikan gitu. Nah itu sudah apa namanya proposisi. Di saat diketik kemudian nah jadilah kalimat. Nah, Nah, jadi kemudian ya, sebagaimana sudah dibahas sebelumnya, pengetahuan husuli ada yang badihi, jelas dengan sendirinya, dan ada pula yang non badihi ya. Kalau yang badihi jelas dengan sendirinya, yang non badihi perlu kepada argumen, maksudnya perlu kepada apa? Ini aku ganti aja ya. Memerlukan proses penalaran. Pertanyaannya sekarang adalah kebenaran itu apa sih? Ya, kebenaran itu apa sih? Wah, ini pertanyaan besar ya. Tidak mudah ini, menjawab pertanyaan simple ini. Apa itu kebenaran? Karena tampaknya nanti jawabannya juga mengandaikan kebenaran nggak sih? Ya nggak? Definisi kita tentang misalnya kebenaran adalah korespondensi misalnya. Nah, itu kan itu sudah mengandaikan korespondensi nggak itu? Itu problem lah ya. Apapun. Pertanyaan sekarang adalah apa itu kebenaran? Nah, nanti aku akan balik ke tabel ini ya. Benaran adalah kesesuaian antara proposisi dalam pikiran manusia dengan kenyataan di balik di balik konsep-konsepnya. Ya. Nah, dengan kenyataan di balik konsep-konsepnya, ya, atau proposisi ya. Biasanya kan kita bilang kesesuaian antara proposisi
dengan kenyataan. Nah, cuman kalau Syekh Yazdi mencoba merumuskannya dengan lebih teliti ya. Maksudnya adalah kenyataan di balik konsep-konsep itu. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya dengan kata kenyataan itu dimaksudkan realitas indrawi, realitas yang bisa kita alami melalui indera. Biasanya di di diekspresikan begitu, dipahami begitu. Nah, itu keliru. Karena dengan kenyataan ini yang dimaksud bukan hanya kenyataan indrawi seperti laptop, meja, kopi, gelas, dan seterusnya. Ya. Istilah kenyataan di sini tidak boleh diidentikan dengan kenyataan indrawi. Ya. Kenyataan lebih luas daripada apa yang bisa diindra. Kenyataan itu mencakup baik yang indrawi maupun yang metafisik. Nah, pernah ada dosen UIN bikin status panjang, ya, bikin status berseri lah di WA apa macam-macam. Oh, jadi pengetahuan itu yang berdasarkan abstraksi itu ada istilahnya ada dasar abstraksinya, mansyaul intiza dan seterusnya. Nah, konsep Tuhan itu kata dia itu tidak ada realitasnya. Oh, dia pede banget nih. Ya. Konsep Tuhan itu tidak ada realitasnya. Jadi semua konsep itu adalah hasil abstraksi. Nah, konsep Tuhan itu tidak ada realitasnya karena di realitas sana ya tidak ada yang namanya Tuhan. Kalau tahu bulat, laptop, handphone ada, Tuhan nggak ada. Gitu. Aku, aku nanya, sebenarnya aku mau nanya terlalu belak-belakan gak enak juga. Aku pengen nanya, kamu teis apa ateis sih gitu. Jangan. Cuman aku nanya agak akademis dikit. Aku nanya gini, aku mau tahu filsuf Muslim, dia mengklaimnya pakai filsafat Islam. Misalnya. Aku pengen tahu filsuf Muslim siapa di kitab yang mana, halaman berapa, baris berapa bilang bahwa Tuhan itu tidak punya realitas eksternal. Bingung dia. Iya, iya juga sih ya. Karena kalau kamu bilang gitu, apa bedanya filsuf Muslim sama yang ateis? Ya nggak? Jadi filsuf Muslim ateis semua dong gitu. Karena Tuhan hanya konsep. Ya nggak? Dia kemudian mikir-mikir. Kayaknya nggak sampai 24 jam ya status WA itu. Kemudian dihapus. Nah, masalahnya adalah pemahaman mengenai kenyataan ini. Kenyataan ini bukan hanya kenyataan indrawi. Oke? Kenyataan itu bukan hanya kenyataan indrawi. Ini mencakup baik yang indrawi maupun yang metafisik. Gitu. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita menentukan keduanya dalam kurung proposisi dan kenyataan itu sesuai atau tidak. Sementara kita hanya bisa berelasi dengan kenyataan, nah ini keliru ya. Sementara kita bisa berelasi dengan kenyataan eksternal melalui representasi mental. Ya enggak? Dengan kenyataan gitu aja. Sementara kita bisa baru bisa berelasi dengan kenyataan melalui representasi mental. Nah, sekarang kita ke tabel ini. Jawaban Syekh Yazdi adalah nilai kebenarannya dan cara untuk memastikan kebenarannya itu bergantung kepada jenis proposisinya. Nah, makanya tadi nilai apa yang ini nih peran indera dan akal dalam pengetahuan proposisional, kemudian kita bagi proposisi itu sebenarnya kemudian ada 4 ya enggak? A, B, C, kemudian yang nomor 2 ini kan ada 4 berarti ya. Semoga di bawah juga 4. Oh, ternyata 5. Nah, oh, yang ini belum ya? Nah, gampang nantilah. Ya. Nah, jadi tergantung pada jenis proposisinya. Kalau proposisinya itu adalah proposisi huduri, maksudnya apa? Proposisi yang mengekspresikan pengalaman huduri, ya. Jadi ada pengalaman huduri, pengalaman seperti tadi ya, teman-teman lagi apa, lagi kasmaran apa macam-macam, kesadaran yang belum berbahasa.
yang belum diartikulasikan, itu namanya pengalaman huduri. Tetapi begitu kemudian apa diekspresikan di dalam bahasa, di dalam apa macam-macam, nah jadilah kemudian proposisi huduri misalnya. Seperti misalnya ya, kalau puisinya, aku hafalnya nggak banyak ya puisi Indonesia. Ya, nggak banyak hafal puisi lah ya. Puisinya Sapardi misalnya, aku ingin mencintaimu dengan sederhana misalnya. Ya nggak? Nah, dan dia sudah ada pengalaman cintanya, kemudian dia ekspresikan. Nah, sejauh tafsirnya benar, nah, maka proposisinya juga pasti benar. Kalau teman-teman misalnya, ya ini insya Allah pasti benar ini ya. 24 jam teman-teman itu tidak makan. Nah, udah pasti nanti ngerasa lapar kan? Nah, teman-teman kemudian bilang, aku lapar. Nah, itu mengekspresikan apa? Mengekspresikan kondisi yang kita alami sendiri. Nah, itu udah pasti benar. Oke nggak? Kecuali mungkin teman-teman sakti ya. Cukup makan asap misalnya, asap rokok, udah kenyang. Nah, itu lain lagi ya. Misal. Kemudian ada juga proposisi husuli yang badihi. Yang tadi yang badihi ya, yang ini nih, yang self evident ini. Oke. Seperti proposisi lingkaran itu bulat, segitiga itu punya tiga segi, ya, punya tiga sisi misalnya. Proposisi semacam itu, proposisi yang jelas dengan sendirinya tanpa proses penalaran, ya enggak? Segitiga adalah bentuk geometris yang mempunyai tiga sisi misalnya. Itu kan jelas dengan sendirinya, ya enggak? Karena predikat sudah terkandung di dalam subjek. Ya ini udah pasti benar juga, oke enggak? Sudah pasti benar juga. Nah, kemudian ada proposisi husuli yang indrawi, ya, yang indrawi yang tadi melalui pengalaman indera tadi bahwa misalnya kopi hitam ini pahit, misalnya, ya. Kemudian apa Jakarta macet misalnya, ya. Itu kan juga apa proposisi indrawi ya enggak? Nah, jadi itu adalah proposisi yang diperoleh melalui pengalaman indrawi. Nah, nilai kebenarannya gimana? Bisa benar atau salah? Benar jika sesuai dengan kenyataan indrawi dan salah jika tidak sesuai. Ini ukuran benar dan salahnya. Kemudian ada juga yang namanya proposisi husuli yang teoretis. Yang dimaksud dengan teoretis ya nadori atau iktisabi ya. Yang diperoleh melalui proses penalaran atau penyimpulan. Nah, itu lain lagi nilainya ya. Nilai benar salahnya nanti atau cara untuk memverifikasinya berbeda lagi itu. Nah, untuk yang ini yang nomor 4 ini bisa benar atau salah. Benar jika pertama prosesnya sesuai dengan hukum dan aturan logika. Dengan kata lain yang nomor 1 ini penalarannya valid. Oke. Penalarannya valid. Dalam logika kan, dalam mantik ya kan ada beberapa ini ya, ada beberapa hukum mengenai penalaran, mengenai proses penyimpulan. Misal ya, misal jika dua premisnya universal, maka nanti kesimpulan harus universal misalnya. Oke enggak? Misalnya jika premisnya sama-sama proposisi A ya, kalau di mantik itu, maka nanti kesimpulannya ya A. Jika premis minornya A dan premis mayornya juga proposisi A, maka kesimpulan juga harus A misalnya. Biar enggak biar enggak jadi bunyi A ya. Nah, saya kasih contoh. Di antara syarat ya, ini sekedar catatannya, di antara syarat, di antara hukum logika adalah jika semua premisnya universal, maka kesimpulan harus universal. Oke. Misal, eh,
semua mahasiswa adalah manusia dan semua manusia, misalnya dan semua manusia eh, apa bernapas melalui paru-paru misalnya. Ya, maka semua mahasiswa bernapas. Ini aku sekedar buat aja ya. Apakah ada signifikansi biologi apa macam-macam, nah itu aku biarin aja dulu. Yang penting sekarang aku mau nunjukin contoh ini aja. Ya, semua premisnya universal ya. Nah, oke. Nah, ini baru karena ini premis-premisnya universal, maka nanti kesimpulannya juga harus universal. Tapi sebaliknya, kalau salah satu premisnya itu partikular, maka kesimpulan tidak boleh universal. Misal, sebagian mahasiswa punya punya eh, apa punya alfat misalnya. Nah, gini nggak sih nulisnya? Ya alfat ya. Gini. Ya sorry, aku nggak punya alfat, jadi aku nggak tahu gimana nulis yang benar ya. Sebagian mahasiswa punya alfat. Ini mahasiswa bukan mahasiswa UIN ya. Ini mahasiswa UI kayaknya. Sekedar mengklarifikasi aja ya. Semua yang punya mobil Alphard adalah orang kaya misalnya. Nah, di sini nggak boleh kesimpulannya tiba-tiba semua mahasiswa adalah orang kaya. Oke nggak? Ini kan kesimpulan nih. K. Ini K. Ini premis minor ya. Ini premai. Premis mayor. Ya nggak? Ini kesimpulan. Nggak boleh kemudian di sini kesimpulannya kayak gini, ini nggak benar. Meskipun bayangkan aja, andaikan aja bahwa kenyataannya benar, memang semua mahasiswa itu orang kaya, andaikan saja ya. Semua saya orang kaya, tapi tetap aja kesimpulan ini tidak valid. Ya. Meskipun kenyataannya benar gitu. Tapi kesimpulan ini tidak valid. Kenapa? Karena kesimpulan ini tidak secara niscaya mengikuti premis-premisnya. Dan mengapa dia tidak mengikuti premisnya secara niscaya? Ya karena salah satu premisnya partikular. Nih, sebagian. Nah, maka kesimpulan yang tepat adalah apa? Ya sebagian juga. Oke enggak? Nah, yang benar adalah sebagian. Nah, ini baru valid. Kesimpulannya valid. Oke enggak? Nah, jadi ini maksud dari syarat nomor 1 di sini. Ya, proposisi yang diperoleh melalui proses penalaran atau penyimpulan, nah, dia ukuran benar salahnya nanti ya ada ukuran validitas dulu, ya prosesnya sesuai dengan hukum dan aturan logika. Yang kedua, I-nya ya sesuai dengan kenyataan fisik maupun metafisik. Dan salah jika tidak sesuai di dua-duanya ini. Nah, kemudian beliau juga menyebut yang namanya proposisi logika. Ya. Beliau tidak menyebut ya apa. Beliau bilang ya ini intinya, bentar ya, proposisi yang mengekspresikan hukum atau aturan logika. Seperti tadi itu, jika salah satu premis dalam silogisme kategoris itu partikular, maka kesimpulan yang valid adalah partikular juga misalnya. Itu adalah ekspresi logika. Nah, itu adalah proposisi logika. Misalnya proposisi A jika dibalik, subjek dan predikannya dibalik ya, maka
ya. Proposisi A hanya valid jika dibalik menjadi proposisi I misalnya. Nah, itu nilai kebenarannya gimana? Beliau hanya bilang bahwa Syekh Yazdi ya, beliau cuma bilang bahwa ini juga benar atau salah ya. Nah, cuman beliau bilang bahwa benarnya itu jika dibandingkan dengan konsep-konsep atau aturan-aturan yang lain. Ini lebih tepat mungkin ya kalau di bahasa di bahasa kita sekarang kita bilang ini koheren dengan peraturan-peraturan yang lain. Masalahnya kayaknya kalau di bahasa Arab ya, baik koherensi maupun korespondensi itu jika diterjemahkan kayaknya ke bahasa Arab ya, sama istilahnya itu sama, mutabaqah atau tatobuk gitu. Nah, makanya saya baca teks Arabnya mutabaqah itu ya sebenarnya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris bisa dua-duanya, bisa korespondensi, bisa koherensi. Oke nggak? Kalau di kalau di epistemologi Barat biasanya secara ketat dibedakan ya korespondensi dengan dengan koherensi. Nah, tapi beliau yang ini bilang benar jika sesuai dengan konsep eh, apa dengan proposisi lain. Nah, kalau di filsafat Barat biasanya eh, korespondensi itu proposisi sesuai dengan kenyataan. Kalau koherensi itu suatu proposisi sesuai dengan proposisi lain. Nah, apa? Didefinisikan demikian kalau dalam tradisi filsafat Barat ya. Nah, sejauh ini saya belum saya belum dapat ya. Mungkin cuman dirumuskan secara negatif saja ya. Koherensi itu dirumuskan secara negatif, yaitu tidak kontradiktif. Nah, kalau itu ya. Adamut tanakut gitu. Nah, itu ya. Kalau itu yang dimaksud ya bisa juga. Oke, apa Bun? Hmm, sekarang aku mau baca teks yang ini ya, yang tadi ya. Ini udah kadung ditulis lah. Pengetahuan husuli badihi, kata beliau ya. Ini saya meringkas beliau ya. Pasti benar karena dua alasan. Ya. Husuli dan badihi. Seperti tadi, segitiga punya tiga sisi itu. Pertama, ia didasarkan atas pengetahuan huduri. Ingat, ini aku sedang ngomong tentang husuli badihi. Kalau yang di sini, yang ini berat. Sekali lagi, demi kejelasan, aku ulang lagi ya. Husuli itu berarti subjek dan objek tidak identik, ya. Dan dia pengetahuannya itu dimediasi, diperantarai oleh konsep. Oke. Subjek dan objek tidak identik itu satu. Yang kedua, subjek dan objek berhubungan melalui perantaraan atau melalui medium konsep. Nah, sekarang kalau yang badihi ini adalah proposisi ya, pengetahuan ya berupa proposisi di mana kalau kita paham term subjek, kalau kita paham apa maksud subjek dan apa maksud predikatnya, maka kita langsung membenarkan proposisi tersebut. Itu namanya badihi. Nah, sekarang beliau di sini beliau memang bilang pasti benar, tapi mengapa demikian? Oke, mengapa demikian? Beliau memberi penjelasan begini. Pengetahuan husuli yang badihi itu, sekali lagi contohnya, ya, segitiga punya tiga sisi. Nanti ada contoh yang lain ya, yang beliau kasih ya. Itu pasti benar karena dua alasan. Pertama, ia didasarkan atas pengetahuan huduri. Oke. Ia didasarkan atas pengetahuan huduri. Gimana ceritanya?
Oke nggak? Gimana kok bisa gitu? Pengetahuan yang husuli didasarkan atas pengetahuan yang badihi. Korespondensi antara pengetahuan badihi dengan objeknya dijamin oleh pengetahuan huduri. Artinya apa? Pengetahuan badihi pada dasarnya dan pertama-tama merujuk bukan kepada fakta ekstramental, fakta di luar pikirannya, melainkan kepada fakta-fakta huduri yang kita alami secara personal. Jadi, pengetahuan huduri adalah sumber atau dasar yang darinya pengetahuan badihi diabstraksi. Sebagai ilustrasi, jus apel diabstraksi atau diperas dari buah apel. Oke enggak? Nah, pengetahuan badihi itu diperas dari pengetahuan, ini keliru, dari pengetahuan huduri. Oke. Tentu ini jelas ya. Ini contoh bukan dari Syekh Yasti ya, ilustrasinya ya. Karena kayaknya di Iran nggak ada orang di pinggir jalan jualan jus. Nah, di Cinangka, Ciputat sini banyak. Jadi saya buatkan contoh. Contoh, proposisi setiap akibat memerlukan sebab. Konsep akibat dalam hal ini diabstraksi misalnya dari kehendak kita. Ini maksud beliau tidak terlalu jelas. Beliau kurang elaboratif di sini. Oke. Beliau kurang elaboratif di sini. Tapi saya mau mengelaborasi sendiri. Aku mau nyoba-nyoba ya. Ya kalau benar ya alhamdulillah. Kalau salah ya nggak apa-apa. Ya ditunjukkan aja nanti salahnya ya. Dan, ah jadi beliau ini mau bilang, beliau Syekh Yazdi ini tampaknya mau bilang begini. Kalau konsep-konsep mental, konsep-konsep yang husuli seperti konsep kopi misalnya, oke, di kita kan ada konsep kopi ya, minuman yang apa, minuman yang diseduh dari biji kopi misalnya, oke enggak? Sementara terima aja gitu, ya. Nah, itu merujuk kepada benda-benda atau entitas-entitas di luar pikiran kita, oke enggak? Begitu juga misalnya laptop, konsep laptop di dalam ini kita, misalnya teknologi teknologi digital, apalah macam-macam ya, yang bentuknya demikian demikian demikian, definisi laptop misalnya. Nah, itu kan merujuk kepada entitas yang ada di luar pikiran kita, oke enggak? Nah, sekarang Syekh Yazdi tampaknya mau bilang begini. Pengetahuan badihi itu sebenarnya adalah hasil abstraksi dari pengalaman-pengalaman huduri kita. Oke enggak? Nah, aku ulang. Pengetahuan badihi, eh, ini aku tulis di sini. Dengan kata lain ini berarti dari perspektif lain ya. Pengetahuan badihi diperoleh melalui abstraksi atraksi terhadap pengalaman pengalaman huduri kita yang personal. Oke enggak? Contoh, kita pasti pernah mengalami kalau kita di pikiran kita timbul bayangan orang yang kita sukai, maka kemudian ya muncul gambar aja, konsep aja ya. Muncul gambarnya aja, bayangan gitu. Ya orang misalnya oh, ini aku sebenarnya ada contoh yang lebih familiar, cuman aku nggak enak mau ngasih contoh. Soalnya politis ini. Oke, tapi kita insya Allah sepakat ini contoh ini ya. Bayangkan di pikiran teman-teman muncul wajahnya Sahroni, ya kan gak enak kan? Tapi nggak apa-apa, sementara untuk contoh aja ya. Nah, kalau kata apa?
Kalau di kitab-kitab pesantren biasanya dibilang contoh tidak pernah salah. Nah, itu biasanya dibilang gitu, ya enggak? Misal teman-teman, di ini teman-teman, muncul wajah Sahroni. Yang muncul kemudian perasaan apa? Misalnya perasaan kesel misalnya, ya enggak? Perasaan kesel. Ya, boleh kalau di antara teman-teman misalnya ternyata adalah saudaranya, mungkin muncul apa? Muncul rasa kasihan atau apa. Ya, oke enggak? Tapi poinku adalah bahwa begitu muncul gambaran, muncul perasaan. Oke enggak? Muncul gambaran, muncul perasaan. Oke. Dan teman-teman sadar semua itu. Oke enggak? Dan teman-teman sadar semua itu. Sadar bahwa tadinya muncul gambaran Sahroni, kemudian muncul perasaan. Oke enggak? Nah, dari dari situ kemudian kita rumuskan apa yang tadinya baru cuman apa peristiwa-peristiwa mental aja ya di dalam diri kita, kemudian kita abstraksikan begini. Oh, tadi muncul gambaran tertentu di dalam pikiranku, gara-gara itu kemudian aku merasa oh, kasihan misalnya, merasa sedih. Oke enggak? Oh, ternyata begitu ya. Ternyata ada hubungan antara apa isi pikiran dan isi perasaan misalnya. Oke enggak? Kalau isi pikirannya yang baik-baik, maka nanti perasaannya tenang misalnya. Oke enggak? Kalau isi pikirannya yang jelek-jelek, suuzon misalnya, maka perasaannya adalah tidak tenang misalnya. Oke enggak? Nah, Syahyasti mau mengklaim dari pengalaman individual yang begitu itu, kemudian kita mengabstraksikan konsep apa? Sebab akibat. Sebab adalah apa tadi? Adalah gambaran. Oke, adalah gambaran. Adanya gambaran itu kemudian memantik atau memancing perasaan tertentu, menyebabkan perasaan tertentu muncul. Oke enggak? Nah, itu namanya abstraksi hubungan sebab akibat. Tapi begitu hubungan sebab akibat ini jadi abstrak, jadi universal, kemudian ya, hubungan sebab akibat ini kita terapkan kepada pengalaman-pengalaman indrawi, kepada objek-objek indrawi. Nah, itu di situ sudah terlihat bahwa pengetahuan husuli yang badihi seperti hukum kausalitas itu dia mempunyai sifat universal, iya memang, tetapi basis abstraksinya bukan pengalaman eksternal, oke enggak? Melainkan pengalaman-pengalaman mental kita. Bukan dunia empiris ya, tetapi dunia psikis kita, bisa dibilang begitu. Oke. Nah, makanya tadi saya sempat berkesimpulan ya, saya kalau kalau demikian, ya, pengetahuan badihi menurut Syekh Yasti itu sifatnya psikis atau didasarkan atas apa? Pengalaman psikis, psikologisme istilahnya. Atau dalam arti ini ya, pandangan beliau bisa dibilang psikologistik. Oke enggak? Nah, ini agak beda dengan dengan teorinya Ibnu Sina atau Agustinus ya. Kalau bagi Ibn Sina yang pertama ini makul ini kalau di istilah Ibn Sina makulat ula ya. Nah, eh tapi aku perlu cek lagi sih ya. Makulat itu apakah langsung dari apakah karena itu masih perdebatan di antara para sarjana Ibnu Sina ya, para peneliti Ibnu Sina. Pengetahuan seperti ini nih, proposisi semacam ini nih
apakah ini oke lah, ini jelas makulat ula ya. Ini makulat ula badihi, tetapi prosesnya bagaimana? Nah, mengenai proses ini para sarjana ahli Ibnu Sina berbeda pendapat. Ada yang bilang itu sebenarnya proses abstraksi, ya. Ada yang menekankan bahwa pada dasarnya setiap konsep, setiap pengetahuan intelektual itu adalah hasil hasil emanasi ya dari akal aktif dari malaikat gitu. Tapi dalam satu arti penjelasannya tidak begini. Penjelasannya tidak semacam psikologistik begini. Oke. Penjelasannya tidak psikologistik begini. Penjelasannya Santo Agustinus juga tidak demikian ya. Kalau bagi beliau ya itu melalui iluminasi kita apa kita memahami pengetahuan yang beliau sebut sebagai pengetahuan yang kekal, yang niscaya. Itu dari iluminasi dari Tuhan langsung. Kalau Syekh Yazdi di sini pandangannya bisa dibilang psikologistik ya. Karena ya tadi ini pengetahuan badihi diperoleh melalui abstraksi terhadap pengalaman-pengalaman huduri kita yang personal. Nah, oke, alasan kedua, ini yang tadi membuat beliau ada aspek agak kantiannya, meskipun ini kalau teman-teman belajar sempat baca Mantik Mudhafar itu ya ada juga istilahnya yang namanya qodiyah min somimih kalau nggak salah ya, atau al-haml min somimihi gitu. Cuman beliau menggunakan istilah al-qodiyah at-tahliliyah, proposisi analitis ya, terjemahan dari Kant kayaknya. Jadi proposisi badihi kata beliau juga benar dari sisi lain, yaitu dari segi bahwa apa predikatnya sudah terkandung dalam subjeknya. Jadi semua proposisi badihi itu analitis. Nah, ini klaim yang cukup berat sebenarnya ya, karena beliau tidak menghimpun semua proposisi badihi. Ya, nggak? Beliau mengklaim aja secara umum begini, semua proposisi yang badihi itu analitis. Nah, ini kalau nggak ada kerjaan yang mau nulis tesis ya, benar tidak? Nah, semua proposisi badihi itu analitis. Dan benar tidak bahwa semua proposisi badihi itu diperoleh melalui abstraksi terhadap pengalaman huduri kita yang personal. Ini kok kayaknya agak ini kayaknya ada dua jalur atau dua pendekatan yang agak beda gitu ya. Di satu sisi beliau bilang pengetahuan badihi diperoleh melalui abstraksi terhadap pengalaman huduri kita yang personal, ya. Ini di satu sisi, tetapi di sisi lain bahwa semua proposisi badihi itu analitis. Nah, saya cukupkan demikian dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin kita bisa perdalam nanti melalui tanya jawab, diskusi dan seterusnya. Demikian. Pak, Ya, silakan. eh, nafsu nafsu amr itu apa, Pak? Nafsu amr, Pak. Nafsa amr itu eh, mungkin bisa dibilang the thing in itself ya, tapi enggak juga ya. Kalau beliau menjelaskan nafsul amr itu adalah al-mahki anil qadaya. Intinya adalah apa yang diceritakan atau apa yang direpresentasikan melalui proposisi. Nah, tapi ya lagi-lagi nafsul amr itu ada bukan kenyataan ekstramental ya, bukan. Ya dia ya lagi-lagi tergantung kepada jenis konsepnya atau tergantung kepada jenis tergantung kepada jenis proposisi. Contoh, kalau term kursi, istilah kursi, konsep kursi itu nafsul amrnya apa? Ya, ya pertama konsep kursi yang universal itu merujuk kepada gambar-gambar kursi yang partikular di dalam pikiran kita. Oke enggak? Nah, itu sudah nafsul amr itu bagi konsep universal.
Oke enggak? Konsep-konsep kursi yang partikular di dalam pikiran kita itu sudah nafsul amr. Ya, bagi apa? Bagi konsep universal. Karena konsep universal misdaknya adalah konsep-konsep yang partikular. Referennya, objek yang ditunjuknya. Ingat ya, pengetahuan husuli, konsep itu selalu mencerminkan sesuatu. Dia selalu apa ya bisa dibilang ya? Dia selalu merujuk kepada sesuatu. Oke, ya? Nah, jadi konsep universal itu misdaknya apa? Ya konsep yang partikular. Sedangkan konsep yang partikular itu misdaknya apa? Ya wujud-wujud di luar, maujud-maujud, benda-benda, entitas-entitas yang partikular. Nah, itulah nafsul amr. Misdaknya itu nafsul amr. Oke enggak? Nah, yang agak susah nanti adalah konsep seperti ketiadaan. Nah, itu nafsul amrnya apa? Misdaknya apa? Oke enggak? Ya, paling jauh dia adalah hasil abstraksi terhadap ketiadaan-ketiadaan yang partikular. Karena di luar sana tidak ada ketiadaan absolut. Oke enggak? Kalau apa kursi absolut atau sapi absolut gitu, nah itu masih bisa diperdebatkan lah ya. Tergantung tafsirnya terhadap terhadap filsafatnya Plato atau filsafatnya apa exemplarism misalnya kalau dalam Agustinus atau mungkin Ayan Sabita kalau di dalam tergantung tafsir kita terhadap teks-teks terhadap konsep-konsep itu. Tapi ya ketiadaan absolut ya tetap aja kalau itu sih memang ada tidak ada di luar sana memang tidak ada entitas yang namanya tidak ada juga kondisi situasi yang namanya ketiadaan absolut ya. Oke nggak jadi dia murni memang nafsul amrnya adalah ya pemahaman aja di dalam apa pikiran kita aja. Oke. Kesesuaian dengan misdak ini sama kayak korespondensi nggak, Pak? Korespondensi berarti kesesuaiannya antara konsep dengan misdaknya itu. Oke enggak? Korespon gitu. Saling merespon, saling sesuai gitu ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Izinkan mau nanya kan, Silakan, Mas Syahbani. kemarin kan udah dibahas mengenai yang catatan Jawahir Quran. Oh, Jawahir ya. Ya Ustaz, ya kan? Tapi ini pertanyaan yang ini tentang filsafat ini. Karena kalau kalau yang ini belum ada pertanyaan kan. Oh ya, mungkin nanti saat kita baca Jawahir ya. Oke kan, siap. Boleh nanti di awal saat bahas Jawahir. Ya. Mungkin ada pertanyaan tentang ini dulu, tentang apa nilai pengetahuan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silahkan. Mau nanya Pak, apa benar apa badihi itu punya dua jenis Pak? Dia disebut Iya, sebagai awaliyat dan apa yang kedua ya sanawiyat gitu. awaliyat dan sanawiyat. Hmm. Jadi eh, para filosof sering bilang semua yang nazori akan kembali kepada badihi gitu. Nah, saya Oke, nggak mengerti ini maksudnya kayak gimana gitu. oke. Semua yang nazariyat kembali kepada yang apa? Badihi ya. Badihi. Oke. Tuh. eh
ini kata awali dan sanawi ini kalau di term dari dilihat dari posisi kita sekarang ya, ini mungkin bisa dibilang equivok ya, mustarok lafzi ya. Soalnya kalau di nah nanti maksudnya apa, kalau di Syekh Yazdi nanti maksudnya apa ya. Bisa beda-beda ya. Iya, iya. Tapi ini dapatnya dari mana yang ini? Badih itu ada yang awali, ada yang sanawi gitu. Itu dapatnya dari mana? Baca di blog tapi saya lupa, udah lama banget itu. Oh, ya, ya. Boleh Blognya tahu apa blognya gitu. siapa? Itu dia saya lupa, Pak. Itu udah 2020 saya baca gitu. Iya, iya. Hmm. Kalau di sini ya, kalau sejauh yang kemudian dijelaskan oleh pada umumnya ya, para masyayikh di tradisi, mungkin di tradisi hikmat muta'aliyah ya, secara umum, sudah saya tulis sebelumnya konsep. Ini dia. Ada konsep universal primer, ada konsep universal sekunder, kemudian ada konsep universal sekunder oh ya, yang tadi ada yang filosofis, ada yang logika ya. Kalau ini primer ini disebut awali juga, ini. Primer yang awali ya. Ehm, atau kadang disebut sebagai makulat ula, kadang ya. Nah, itu maksudnya adalah esensi, konsep-konsep esensi. Ya. Konsep universal yang merujuk kepada konsep partikular dalam pikiran dan baru kemudian ke realitas partikular. Seperti tadi, konsep kursi tadi. Ya, konsep kursi di dalam pikiran kita, misalnya kursi adalah furnitur yang berfungsi sebagai tempat duduk, misalnya. Oke nggak? Nah, pemahaman itu di dalam pikiran kita itu namanya konsep universal. Nah, konsep universal tersebut merujuk atau mencerminkan ya, gambar-gambar kursi yang berbeda-beda di dalam pikiran kita. Oke nggak? Ini masih dalam pikiran. Ini konsep partikular. Baru kemudian konsep partikular dalam pikiran ini merujuk kepada kursi-kursi yang partikular. Kursi yang sedang saya duduki, kursi yang teman-teman duduki, kursi yang tadi ada di kelas di kampus misalnya, dan seterusnya. Oke. Itu juga disebut makulat ula. Ada juga makulat sanawi. Kalau di makulat ya. Nah, yang makulat ini ada yang sekunder, makulah sanawi ini ada yang filosofis, ada yang logis ya, logika. Kalau yang filosofis ya seperti konsep sebab akibat, konsep apa satu dan jama, potensi dan aktualitas, konsep-konsep semacam itulah ya. Kemudian kalau konsep logika seperti konsep genus ya, konsep diferensia, konsep spesies, itu konsep-konsep logika. Nah, tapi di sisi lain kalau maksudnya adalah konsep-konsep badihi yang basic banget ya, seperti bahwa keseluruhan lebih besar daripada bagian, bahwa dua proposisi yang kontradiktif itu tidak bisa benar atau salah pada saat yang sama. Ya, itu di istilah Ibn Sina Ibn Sina kadang menggunakan istilah itu. Namanya dia sebut sebagai makulat ula namanya. Oke. Jadi sekali lagi equivok ya, makulat sebagaimana ditulis oleh Syekh Yazdi, makulat ula, makulat sanawiyah itu equivok di Ibn Sina bermakna apa, di Syekh Yazdi nanti bermakna apa. Ya. Eh, sedangkan yang makulat yang sanawiyah kalau di Ibn Sina itu adalah makulat dia isinya adalah proposisi yang ini, yang teoretis. Itu makulat sanawiyah istilahnya. Kalau di Ibn Sina ya. Yang ini namanya proposisi awali kalau di bensina. Yang ini namanya proposisi. Yang ini tanawi namanya. Oke, kan? Nah, di sisi lain kalau pernyataan tadi bahwa semua yang nazariyat itu kembali kepada yang badihi itu artinya jadi ibaratnya begini ya. Sistem proposisi dalam satu pengetahuan itu ibarat bangunan, ya kan? Ibarat bangunan eh, yang dia punya fondasi. Nah, proposisi nazariyat itu ibaratnya seperti tembok, atap, jendela, apa macam-macam yang dia ujung-ujungnya kalau kita runut ke bawah ke dasarnya yang paling
acek bisa dibilang. Nah, dasarnya itu adalah pengetahuan yang badihi. Nah, gitu. Itu maksudnya semua yang nazariyat kembali kepada yang badi. Karena ingat ya, di proposisi yang di setiap penalaran, setiap penalaran begini ini kan ujung-ujungnya kita perlu pertanyakan lagi ya. Kita perlu menjadikan dia sebagai apa, misalnya sebagai kesimpulan, ya, sebagai kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan nanti kita tanya bagaimana kita tahu bahwa semua mahasiswa adalah manusia. Nah, tentu kita nanti menunjukkan premis-premis. Nah, premis itu kalau tidak berujung, ya artinya kita nggak tahu apa-apa. Hmm. Ya enggak? Karena setiap premis nanti harus ditanyakan lagi alasannya apa. Karena itu, kemudian para filsuf Muslim bilang, ya, ujung-ujungnya kita harus berhenti di dalam pengetahuan yang badihi, yang itu jadi fondasi bagi pengetahuan-pengetahuan yang setelahnya. Oke enggak? Nah, biasanya mereka bilang fondasi yang paling dasar dari pengetahuan itu adalah apa? Prinsip non-kontradiksi. Pengetahuan rasional ya. Pengetahuan husuli. Ya. Prinsip non-kontradiksi itu kadang disebut sebagai abdahul badihiyat gitu. Pengetahuan badihi yang paling badihi yang di atasnya nanti baru dibangun pengetahuan-pengetahuan yang lain. Oke enggak? Nah, itu minimal cara inilah ya, cara merapikannya lah paling tidak. Menggunakan prinsip non kontradiksi. Nah, sejauh ini itu yang saya pahami ya. Nah, tentu nanti saya Yazdi bakal bilang pengetahuan yang badihi sendiri nanti akan berujung kepada pengetahuan huduri. Nah, gitu. Ya kan? Karena di sini ini pengetahuan badihi sendiri diperoleh melalui abstraksi terhadap pengalaman-pengalaman huduri kita yang personal, kata beliau. Nah, jadi kalau di beliau ini dilanjutkan ini. Dan semua yang badihi ya kembali kepada yang huduri. Nah, ini tentu nggak mudah ya. Dan tampaknya perlu satu karya sendiri untuk menjelaskan ini. Secara konkret maksud saya ya, secara konkret. Gimana gimana menunjukkan bahwa semua yang nazari kembali kepada yang badi, misalnya. Ya. Nah, demikian. Semoga menjawab. Iya, iya. Ya, saya ingat contoh yang diberikan oleh penulis itu kayak anak-anak, dia nggak tahu itu ciri khas dari api. Kemudian dia pegang api panas, gitu. Besok pegang Nah, lagi kepanasan. Akhirnya menjadi terbiasa bahwa ada apa namanya ya, proposisi api itu panas menjadi badihi bagi anak-anak gitu. Nah, terus ada beberapa sampel juga dia nulis istilah koribun minal awaliyat gitu, dekat dengan awaliyat. Terus ada juga yang sanawiyat gitu. Nah, pengetahuan si anak tentang api ini diawali dengan sanawiyat, baru menjadi awaliyat gitu, Pak. Saya jadi ikut nyambung nih tentang penjelasan Bapak tadi ada apa ya? Kondisi atau kondisi diri kita gitu yang memungkinkan kita untuk berpikir tentang konsep-konsep yang badihi atau aksiomatis itu. oke, baik. Semoga Sejauh yang saya ingat seperti itu, Pak. semoga membantu. Iya. Baik. Kalau tidak ada lagi, apakah ada lagi pertanyaan mengenai ini? Kalau enggak, kita geser ke teks satunya lagi. Oke, tidak ada ya. Saya mau cari teksnya dulu. Oh,
Iya, tadi Mas siapa Sabani katanya ada pertanyaan tentang Jawahirul Quran ya. Silakan Mas Sabani. Ya Ustaz, ya Kang. Ya, silakan. Nah, ini Kang, kemarin kan ada penjelasan mengenai catatan Jawahir Quran. Ialah isinya Quran itu 6 isi Quran, ajaran pokok. Yang pertama itu Tuhan dalam menuju Tuhan. Nah, yang saya pertanyakan itu mengenai tentang Tuhan. Eh, Situ kan kurang ada jelas suaranya nih, kurang jelas. Suaranya jelas ya kurang Kang. jelas. Halo Kang, ada kan? Ya, dekat lagi atau apa ya dari ini ya, biar silakan. Ini kan ada kemarin kan udah ada penjelasan mengenai catatan Jawahir Quran. Hmm. Nah, situ kan ada mengenai ada tentang Tuhan. Terus? Nah, yang saya ingin pertanyakan itu Kang itu yang mengenai yang nomor 3 perbuatan Tuhan itu seperti apa? Oke, oke. Itu apa pertanyaannya ya? Oke. Perbuatan Tuhan ya kita ini. Ya kita ini makhluknya itu perbuatannya namanya. Oke. Nah, kita ini adalah af'al. Ya. Dan Allah adalah fa'il istilahnya. Allah itu adalah pelakunya. Kalau pewayangan kita ini ibarat wayang, Allah itu dalangnya gitu. Oke, Kak. Nah, sederhananya gitu. Oke, baik. Ini dia skema besarnya ya, Jawahirul Quran ya. Tentu nanti beliau akan apa? Sementara ini beliau hanya menyebutkan ya. Beliau hanya menyebutkan. Nanti beliau akan jelaskan satu-satu. Kemudian beliau juga jelaskan asumsi yang tersirat di sini bahwa ada ajaran pokok, ada ajaran pelengkap. Otomatis juga nanti bakal ada semacam ayat-ayat pokok gitu ya, ayat-ayat inti dari Al-Quran. Otomatis ya, ini adanya distingsi antara ajaran pokok dan ajaran pelengkap ini mengindikasikan bahwa apa ayat-ayat Al-Quran itu berderajat. Misalnya ya, ayat-ayat Al-Quran itu tidak satu tingkatan. Ya. Tentu jangan disamakan ya misalnya ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dengan ayat apa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan. Nah, itu jangan disamakan. Ya. Antara ayat qul huwallahu ahad itu jangan disamakan dengan ayat fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba' gitu. Nah, meskipun itu mungkin ayat kesukaannya bapak-bapak ya. Itu hal lain ya, itu hal lain. Nanti beliau akan jelaskan ini. Nah, kita sudah lewat ya, melewati baru ya, sampai ke ini, sampai ke yang 9 ini mendukung penolak. Sekarang kita akan bahas yang pendukung di jalan. Ya, apa maksudnya ayat-ayat pendukung di jalan? Ingat ya bahwa kata Imam Ghazali itu ajaran pokok Al-Quran itu pertama adalah tentang Tuhan. Ya, kemudian yang kedua mengenai jalan menuju Tuhan. Yang ketiga adalah kondisi saat sampai pada Tuhan. Oke, tiga ini pokoknya. Di samping itu ada juga ajaran pelengkap. Nah, tentang orang-orang yang berjalan menuju Tuhan ya, orang mukmin, kaum mukmin, kemudian para nabi, para wali dan seterusnya. Yang kelima tentang orang yang menolak Tuhan, ya, orang ya sederhananya orang munafik, orang kafir. Oke enggak? Kemudian ini juga ajaran pelengkap, pendukung. Pendukung di jalan menuju Tuhan. Apa maksudnya pendukung? Oke, jadi ini bukan ajaran pokok ya. Ini adalah ajaran tentang pendukung. Kondisi-kondisi yang mensupport ya, yang tidak bisa dilupakan gitu. Nah, ini dia Al-Qismus Sadis ya. Fi ta'rifi imarati manazilit thariq ya. Tentang pengenalan rambu-rambu bisa dibilang ya.
tahapan-tahapan di jalan, ya. Wa kaifiyati ta'ahubi, dan cara mengambil bekal lizad, ya, untuk berbekal, ya. Wal isti'adad, dan mengambil persiapan bi'adadis silah, dengan menyiapkan senjata. Alladzi yadfa'u surraqal manazil, yang akan menolak para pencuri di tengah jalan itu, wa qutta'aha, sama aja, ya, dan para perampok di jalan itu. Wa bayanuhu, dan penjelasannya. Ini aku akan baca agak panjang, ya. Agak cepat, ya. Anad dunya, bahwa dunia itu adalah manzilun, satu tahap, satu fase, min manazilis sairin, dari banyak fase para pejalan, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, enggak? Ya, dunia ini adalah salah satu fase dari fase-fase perjalanan menuju kepada Allah. Nanti fase berikutnya adalah alam barzakh, dan seterusnya, ya. Wal badanu markabun, dan badan kita itu adalah kendaraan. Kendaraan kita saja, kendaraan ya motor, sepeda, apa macam-macam, itu kan ada tata ininya, ya, ada macam-macam, ya. Ada ganti oli lah, ada servis lah, apa macam-macam, ya enggak? Ada aturan-aturannya, ya enggak? Ada SIM lah, ada nomor motor, ada pajak, gitu. Nah, badan kita yang ini nih, yang kendaraan kita juga demikian, ada aturan-aturannya, begitu, ya. Ada yang perlu diatur, gitu, ada yang perlu ditata, ya. Jadi faman zahala, siapapun yang lalai an tadbiril manzil, dari mengatur, dari memanage, ya, memanage satu fase atau satu tahap itu, wal markabi, dan kendaraan itu, maka lam yatimma safaruhu, maka tidaklah sempurna perjalanannya. Ini enggak? Jadi Imam Ghazali mau bilang, suluk sih ya suluk, ya, cuman badanmu sama duniamu ditata juga. Ditata biar apa? Biar mendukung perjalanan, biar mendukung suluk. Jangan dibiarin gitu aja, gitu. Oke enggak? Saking semangatnya wirid sampai nggak makan, asam lambung nggak apa-apa, yang penting aku wirid. Akhirnya suluk baru 2 hari meninggal. Jangan gitu, ini tujuannya jauh, gitu. Oke enggak? Ya, kayak gitu diatur juga. Wa malam yantazim amrul ma'ash, dan selama tidak teratur amrul ma'ashi, perkara kehidupan fit dunya, di dunia, maka ya la yatimu, tidak sempurna juga amrut tabattul, perkara devosi, wal inqita'i, dan fokus, ilallahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi huwa, yang dia, maksudnya adalah amrut tabattul wal inqita', dia itu adalah asluku suluk. Ingat bahwa sekali lagi, ya, ajaran inti Al-Quran itu adalah tentang Tuhan dan tentang jalan menuju Tuhan. Jalan menuju Tuhan itu apa? Suluk. Oke, suluk itu apa? Ya, ini dia. At-tabattul wal inqita'. Menghadap kepada Tuhan dan berpaling atau tidak memperhatikan atau tidak melekat kepada yang lain. Itu intinya tabattul, ya. Wa tabattal ilaihi tabtila di Quran. Nah, ini atabatul ini tidaklah sempurna, wala yatimmu zalika, dan tidaklah sempurna itu semua, hatta yabqa, sehingga sampai apa? Tetaplah badanuhu, badannya, saliman, ya, selamat sehat, wa nasluhu, dan keturunannya, daiman, ya, langgeng. Oke. Kalau badannya nggak sehat, ya, ngantuan, ya, gimana mau wiritan, ya nggak? Baru baru setengah putaran tasbih udah tidur. Ya, gimana mau wirid, gitu. Oke, enggak. Makanya badan juga harus sehat, selamat, karena itu diperlukan. Jadi badan sehat macam-macam itu kalau di Imam Ghazali diperlukan, bukan untuk apa? Bukan untuk gaya-gayaan di IG atau di mana, ya, bukan. Untuk keperluan suluk kalau kata beliau. Wa yatimu, dan sempurna, kilahuma, keduanya, maksudnya badan dan keturunan ini, bi asbabil hifzi, melalui sebab-sebab
pemeliharaan liwujudihima bagi adanya badan dan keturunan. Wa asbabid daf'i dan sebab-sebab yang menolak limufsidatihima bagi perusak-perusak badan ya dan keturunan. Wa muhlikatihima sama ya, perusak. Ya sakit apa macam-macam ya itu ya ditolak bukan karena apa tapi karena biar badan tetap bisa dipakai untuk jalan ya, untuk berjalan menuju Tuhan, itu maksudnya. Oke. Ada guru saya dulu di STF ya, Tiradkara, Romo Heri almarhum, beliau tahun 2020 dan 2020 akhir ya, Desember wafat. Sebelumnya pas kuliah udah online, beliau bilang, ingat ya kalian jaga kesehatan ya, apa macam-macam. Bukan karena kata beliau bukan karena takut mati atau bukan karena apa, ya biar kita menghargai kehidupan yang hanya sekali ini kata. Ya. Biar tahu menghargai, biar tahu mengapresiasi. Bahasa beliau begitu. Kalau di bahasa Imam Ghazali ya atau bahasa Romo Heri juga untuk biar kita apa mensyukuri kehidupan. Kalau di bahasa Imam Ghazali ya demi keperluan suluk ini. Wa amma asbabul hifdzi adapun sebab-sebab pemeliharaan liwujudihima bagi adanya badan dan keturunan itu ya apa? Fal aklu wasyurb, makan dan minum. Wa dzalika dan itu libaqail badan demi kelanggengan badan. Wal munakahatu dan menikah wa dzalika dan itu apa? Libaqain nasl untuk apa? Untuk langgengnya keturunan. Jadi kalau bagi beliau jelas ya, menikah itu untuk agar punya keturunan. Nah, terus gimana Pak pendapat Imam Ghazali tentang child free? Nah itu tanya beliau ya. Nanti tanya beliau. Cek aja di Ihya di bab nikah ya. Aku belum cek lagi soal itu. Tapi ya intinya kan secara prinsip ya kan dalam Al-Quran asal tidak dilarang ya berarti kan boleh. Ya enggak? Asal tidak dilarang kan berarti boleh. Prinsipnya itu aja. Yang asal di Quran tidak dibilang haram, berarti boleh. Ya kan? Nah, entah bagaimana nanti dengan hadis siapa tanakahu tanasalu. Fa inni mukatsirun bikum al umam. Ya kan? Menikahlah dan banyak-banyaklah apa menikahlah dan berketurunanlah kata hadis ya. Karena nanti aku akan apa mukatsirun bikum al umam. Karena nanti aku akan berlomba-lomba dengan umat yang lain dalam hal jumlah jumlah anak ya. Cuman kalau melihat bahwa Nabi sudah 1.500 tahun ya enggak? Oh iya ya masih bisa kalah ya dengan Nabi Isa ya. Nah, tapi ya bisa aja ditakwil perintah itu tanah salu itu bisa aja ditakwil dengan secara apa? Secara sunnah gitu perintah tapi maksudnya untuk sunnah ya. Amar bukan untuk perintah tapi untuk anjuran. Ya buktinya Nabi sendiri kan nggak banyak anak, ya enggak? Nabi sendiri kan nggak banyak anak beliau yang sampai kemudian berketurunan berapa? Nah, dan seterusnya. Jadi faqad khuliqa maka telah diciptakan al-ghidha'u makanan sababan sebagai sebab lil hayati untuk kehidupan wa khuliqa dan diciptakan al-inasu perempuan mahalan sebagai tempat lil hirasati untuk bercocok tanam. Ya. Ini bercocok tanam bukan bahasa IG ya. Memang bahasa Arabnya al-hirasati itu bercocok tanam ya. Nah, takutnya nanti kalian menyangka loh, Bapak kayaknya banyak buka IG yang macam-macam. Bukan bahasa Arabnya memang lil hirasati untuk apa? Bercocok tanam memang. Illa annahu tetapi laisa tidaklah yaktasu spesifik ya al makulu makanan wal mangkuhu dan yang dinikahi bi ba'dil akilin khusus untuk sebagian orang yang makan bi hukmil fitrati sesuai ketentuan fitrah ya. Walau turika apabila ditinggalkan al amru perkara ya fihi mengenai makan dan minum itu muhmalan dibiarkan terbengkalai ya
min ghairi ta'rifi qanunin, tanpa pengenalan konun, aturan, fil ikhtisasat, dalam kepemilikan ya, bisa diartikan begitu, la tahawanu, maka orang bakal menganggap remeh, wa taqatalu, dan mereka akan saling berperang. Kalau tidak ada hukum ya, kalau urusan makan dan minum itu dibiarkan kepada masyarakat sendiri, ya tidak ada pemerintah, tidak ada hukum apa macam-macam, ya nanti masih bakal banyak itu kasus apa pendekar, kisanak apa macam-macam yang nggak datang ke warung, nggak bawa duit tapi bawa golok. Ya nggak? Sekarang kan kalian kalau datang ke warung, kalian tampakkan HP ya nggak, minimal ada apalah QRIS kayak apa kayak, ya nggak? Itu kan karena ada hukum, kalian nggak berani bayar, apa nggak berani nggak bayar, ya nggak? Kalau nggak ada yang jaga, nggak ada hukum apa macam-macam, meskipun hukum itu cuma di pikiran kita juga, ya nggak? Nah, apa kayak apa yang di IG apa macam-macam ya, orang Sunda ya, dia mau beli gorengan, nah, tapi dia pegang golok kemudian dipukul-pukulin ke tangannya, ya nggak? Berapaan gorengannya? Nah, minta 20 gitu, ya nggak? Nah, dipukul-pukulin goloknya, niatnya mau nakut-nakutin, ya nggak? Mau nakut-nakutin yang jual gorengan, ya nggak? Ternyata si jual gorengan ngapain? Dia ngebolak-balik gorengannya itu, nggak pakai apa itu Pak, spatula ya, nggak pakai tangan langsung. Udah gitu dia wudhu lagi pakai minyak ya. Nggak belajar fikih gitu, yang jual gorengan. Ya wudhu lagi pakai minyak nggak. Wasyaghalahum dzalika, dan itu akan menyibukkan mereka an sulukit thoriq, dari suluk ya. Orang nggak sempat suluk, kenapa? Karena keadaan tidak kondusif. Sebaliknya afdha bihim ilal halak. Kondisi tersebut menyebabkan mereka ya binasa, ilal halak, mendorong mereka kepada kebinasaan. Maka itu fasyaraha, maka menjelaskan Al-Quran qanun al-ikhtisas, kanun-kanun kepemilikan, bil amwal, harta, fi ayatil mubaya'at, dalam ayat-ayat jual beli, war ribawiyat, ayat-ayat mengenai riba, wal mudayanat, dan ayat-ayat mengenai hutang, wa qasmil mawaris, pembagian waris, wa mawajibin nafaqat, ya kewajiban-kewajiban nafkah, wa qismatil ghanaimi was sadaqat, pembagian ganimah dan sedekah, wal munakahat, dan pernikahan, wal idqi wal kitabah, idqi pembebasan budak, al kitabah penjadian budak sebagai budak mukatab istilahnya, wal istirqaq penjadian budak, wasabyi, dan rampasan perang kalau nggak salah ya, tawanan perang ya. Wa arrafa, dan Al-Quran mengenalkan kaifiyata zalika, cara semua itu, kaifiyata zalika takhsis, cara penentuan kepemilikan itu, indal ittiham, di saat ada apa tuduhan, di saat ada sengketa ya, melalui apa? Melalui bil iqrariyat, melalui perjanjian-perjanjian, wabil aiman, dan melalui apa sumpah, wasyahadat, dan kesaksian. Intinya fikih ngomong ini semua gitu. Biar apa? Biar kondisinya teratur. Oke nggak? Wa amal ikhtisos, adapun kekhasan atau kepemilikan bil inasim, yang terkait dengan perempuan, maksudnya hubungan ya. Faqad bayyanathu ayatun nikah, maka ayat-ayat tentang nikah telah menjelaskannya. Wa thalaqi, ayat tentang cerai, wal raj'ah, ayat tentang rujuk, wal iddah, dan juga iddah, wal khulu, dan ayat tentang khulu, wasidak, ayat mahar, wal ila, konsep fikih semua ini. Wa ayatu muharramatin nas, dan persusuan, wal musaharat, dan yang merusak tadi badan dan keturunan itu, yaitu fahiyal uqubat, itu adalah siksaan-siksaan az-zajiratu anha, yang apa bisa menghilangkan ya,
sebab-sebab yang merusak itu. Seperti apakah kita lil kufar? Seperti perang terhadap orang-orang kafir yang memerangi kita. Oke enggak? Wa ahlil bagi dan para pemberontak, wal hasi dan orang-orang yang menghasut alaihi untuk terjadi pemberontakan, provokator lah kalau sekarang ya. Wal hudud dan apa ya hukuman-hukuman ya, seperti potong tangan dan seterusnya itu. Wal gharamat ya, denda-denda ya. Wat ta'zirat dan ta'zir, wal kifarat dan kifarat, wat diyatu dan denda, wal qisas dan qisas. Teman-teman baca sendiri di buku-buku fikih ini apa maksudnya. Intinya Al-Qur'an itu ngomong semuanya, ngomong sistem masyarakat gitu yang apa yang komplit gitu. Kalau di Bible ini nggak ada yang ayat-ayat begini ini. Oke. Al-Quran itu komplit banget. Eh, Terutama mengenai fikih ya. Nah, kecuali kitabnya Yahudi ya, Perjanjian Lama. Wah, itu lebih detail lagi sih. Itu lebih detail lagi. Tapi karena terlalu detail akhirnya terlalu ribet. Terlalu ribet. Wa amal kisosu, adapun kisos wadiyatu dan dia, fadaf'an ya itu demi menolak lisa'yi bagi upaya-upaya fi ihlakil anfus, untuk apa? Untuk menghilangkan, membinasikan jiwa-jiwa, wal atraf dan anggota-anggota badan ya. Ya, ingat ya, kutiba alaikumul kisosu fil qatlah. Ingat, di Al-Quran ada kewajiban kisah seorang yang memang sengaja dengan cara yang mematikan, membunuh orang lain. Nah, itu kisas. Begitu juga dengan sengaja memotong misalnya kaki orang lain, misalnya itu kisas. Ya, itu di hukum Yahudi juga ada. Ya. Wa amma haddus sariqah, adapun apa hukuman untuk pencurian, muqatta'it thariq dan perampokan di tengah jalan itu ya fadaf'an ya, maka demi menolak ya, demi menghilangkan lima yastahlikul amwal, apapun yang merusak harta-harta, allati hiya asbabul ma'ash, yang dia merupakan sebab-sebab apa kehidupan duniawi kita. Wa amma haddu zina, adapun hukuman mengenai zina wal liwati dan liwat wal qadfi dan qazaf, fadaf'an itu demi menolak lima yusyawishu bagi apapun yang mengganggu amron nasali perkara keturunan wal ansabi dan nasab. Ya. Nah, itu makanya biar nasabnya terjaga. Karena nanti itu berkenaan dengan masalah apa? Masalah warisan. Wal yufsidu dan dia juga untuk apapun yang merusak tariqat taharusi, cara ya tadi saling cocok tanam itu ya watanasuri dan apa dan berketurunan. Wa amma jihadul kufar, adapun jihad melawan orang kafir, wa qitaluhum dan memerangi mereka, fadaf'an ya demi menolak lima ya'ridu bagi apapun yang bagi apapun yang merintangi ya, minal jahidin yaitu orang-orang yang menolak lil haqqi kebenaran. Mereka merintangi apa? Gimana? Mintaswisi asbabil ma'isyah. Mereka itu mengganggu sebab-sebab apa kehidupan sosialnya kaum beriman ya. Wadiyanati dan keberagamaan ya. Allataini bihima, yang melalui keduanya itulah apa? Al-wusulu sampai ilallahi ta'ala. Jadi Quran itu sangat realistis ya. Quran sudah mengantisipasi bahwa nanti banyak yang bakal nggak suka sama kalian. Oke nggak? Sudah diantisipasi. Kalau ada yang menyerang kalian ya udah silahkan. Tapi kalau mereka tidak mengusir kalian, mereka baik, apa la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum apa wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim misal. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang ya, kepada orang-orang yang apa? Yang tidak memerangi kalian dalam masalah agama dan juga tidak mengusir kalian dari daerah kalian misalnya. Nah, silakan kalian berbuat baik kepada mereka, nggak apa-apa. Nah, kayak gitu dijelaskan semuanya. Nah, enggak. Waqatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yajidu fikum ghilzah dan seterusnya. Ya udzina lil ladzina apa udzina lil ladzina udzinal qitalu lil ladzina zulimu lupa ayat. Di ayat 11 kalau nggak salah. Apapun ayat-ayat tentang perang ya.
karena realistis banget ya. Ya cuman jangan dipakai sembarangan juga. Ya. Ya. Lah kok kemudian suluknya adalah suluk perang, lah itu hal lain lagi, nggak gitu juga ya. Ini semua ini support ya, semua ini adalah pendukung demi kehidupan apa? Kehidupan beragama demi suluk, oke nggak? Semua ini dibuat demi suluk, bukan perang melawan orang lain itu suluknya, bukan. Nah, jangan salah ya. Antara apa? Ada ayat wajahidil kufar ya kalau nggak salah ya. Wajahidil kufar wal yajidu fikum ghilzah. Jihadilah orang-orang kafir, iya. Ya, tetapi banyak yang paling banyak itu ayat apa? Alladzina yujahiduna fi sabilillah. Ada juga wajahidu fillah. Berjihadlah di dalam Allah. Misalnya, walladzina jahadu fina. Berjihad di jalan kami misalnya. Oh, itu lain lagi itu. Ya. Itu jihad bukan berarti perang ya. Wa amma qitalu ahlil bagi, adapun memerangi para pemberontak fadaf'an demi menolak lima yadharu, apapun yang tampak mil itrobi berupa kekacauan ya, demi menolak apa? Kekacauan. Tapi ini memang orang yang berniat memberontak ya. Oke enggak? Kalau di ayatnya apa? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Ya. Kaum mukmin itu bersaudara. Maka ya apa? Ya berbaik-baiklah, ya damailah bersama keluarga apa bersama saudara-saudara kalian. Tadi demo bareng bentrok sama polisi, habis itu sholat pas azan maghrib, ternyata sholatnya bareng, yang demo maupun sama polisinya sholatnya bareng. Hmm. Kan kira-kira gitu. Kenapa? Karena iman itu adalah apa? Itu adalah hablun minallah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, enggak, wala tafarroku. eh, Berpegang eratlah kalian kepada tali Allah. Tali Allah itu apa? Ya iman. Iman kepada Tuhan itu jadi tali ya. Di ayat seterusnya ya, wala tafarraqu wadhkuru id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Dan ingatlah saat kalian bermusuhan ya. Di saat demo kan kalian musuhannya enggak? Lalu kalian tiba-tiba pas sholat, asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Pas sholat bareng pendemo sama polisi, oh ternyata kita saudara ya. Nah, gitu. Nah, emang masih nggak mau juga sholat bareng sama polisi? Itu. Yang nggak gitu kan? Nah, kalau di ayat lain apa? Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok di antara kaum mukmin itu iqtatalu berperang, Pak, ya, maka ya damaikan. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi. Kalau yang satu mau berdamai, ya, tetapi kok yang lain masih mau berantem, nah perangi yang berantem nih. Kenapa? Karena penekanannya adalah apa? Pada damai dulu, kita ngomong baik-baik gitu. Oke nggak? Kalau di Quran, jiwa satu orang itu sama seperti apa? Jiwa seluruh orang, soalnya. Oke nggak? Man qatala nafsan bighairi nafsin aw haqqin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, padahal si orang yang dibunuh itu tidak membunuh orang lain, dan juga tanpa hak, ya maka dia seakan-akan telah membunuh semua orang. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan siapa yang menghidupkan satu jiwa, maka dia seakan-akan menghidupkan semua orang, semua jiwa. Makanya satu itu berharga banget gitu. Ya ini tentu juga tidak terlepas dari politik Sunni ya. Imam Ghazali ngomong gini ya. Politik Sunni soalnya nggak setuju sama revolusi, ya nggak setuju sama revolusi.
mungkin kalau bahasa Gus Dur kemudian apa? Kursi politik itu tidak layak ditukar dengan nyawa gitu. Enggak, yang paling tinggi dari politik adalah apa? Kalau bahasa beliau adalah kemanusiaan. Kalau bahasa beliau. Jadi nggak ada kursi yang layak apa, yang layak dipertahankan sampai menggunakan nyawa gitu. Makanya ya modelnya jadi begini ya. Bisa bisa babi insilalil marikin karena lepasnya orang ya para pemberontak itu andoptis siasat ad-diniyah dari peraturan apa politik agama. Alladzi yatawallaha harisus salikin yang dijaga oleh siapa? Penjaga orang-orang suluk. Wa kafilul muhitin sama aja ya. Nah, iban sebagai pengganti an rasuli rabbil alamin dari rasul apa dari pengganti dari Rasulullah. Walayakfa dan tidaklah samar alaika bagi kalian al ayatul waridah ayat-ayat yang ada fi hadzal jinsi dalam jenis ini. Watah tahu dan di bawah itu ada siasatun, ada politik, maksudnya siasat ya strategi ya. Wa masalihu dan kemaslahatan, wa hikamu dan hikmah, wa fawaidu dan faidah ya pelajaran. Yudrikuha al mutaammil. Yudrikuha yang memahaminya siapa? Al mutaammilu orang yang merenung fi mahasinis syariah mengenai kebaikan-kebaikan syariat al-mubayyinati yang menjelaskan li hududil ahkam bagi batasan-batasan hukum ad-dunyawiyati keduniawian. Wa yastamilu dan mengandung hadal qismu bagian ini alama kepada apa yusama yang dia sebut al halal wal haram halal dan haram. Bagian yang keenam ini ya. Wa hududullah dan batasan-batasan Allah. Wa fiha dan di situ juga yujadul miskul azfar ya misik al azfar ini nggak paham aku al misk ini. Fahadihi maka inilah majami'u sintesis ya majami'uma sintesis ya tantawi yang mengandung alaihi kepadanya suwarul Quran wa ayatuha. Inilah sintesis dari isi surat-surat Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran yang Imam Ghazali sebutkan. Ini sekarang sintesisnya disimpulkan lagi ya. Wa in jama'atan dan apabila kamu kumpulkan al-aqsamah macam-macam tadi ya asital mazkurah 6 yang telah disebutkan tadi ma'asyu'abiha bersama cabang-cabangnya al-maksud tadi yang dimaksudkan fisilkin wahid di dalam satu rentetan gitu ya al-faitaha maka kamu temukan itu semua asyarta anwa'in ada 10 macam. Pertama zikruzat ya pengenalan mengenai zat, mengenai diri Tuhan. Wa dzikrus sifat dan pengenalan mengenai sifat-sifat Tuhan. 2. Wa dzikril af'al dan penyebutan mengenai perbuatan Tuhan. 3. 4. Wa dzikrul ma'ad penyebutan mengenai kondisi di saat kembali kepada Tuhan, eskatologi. 5. Wa dzikrus siratil mustaqim penyebutan mengenai jalan yang lurus. A'ni janibayit tazkiyah yakni sisi pembersihan wat tahliyati dan penghiasan. Ini kayaknya dihitung 2 ini berarti ya 5 sama 6 ya 7, 8, 9, 10 oh ya benar ini tazkiyah 5 tahliyah 6 wa dzikru ahwalil aulia ya penyebutan mengenai kondisi-kondisi para wali wa dzikru ahwalil a'da penyebutan mengenai kondisi-kondisi siapa para musuh. Eh, ya maksudnya ya musuh di jalan ya yang menghalangi gitu ya. Wa dzikru muhajatil kufar menyebut apa berdebat dengan orang-orang kafir. Wa dzikru hududil ahkam yang tadi kita baca itu yang terakhir ini ya penyebutan apa batasan-batasan hukum. Nah ini ada 10 ini isi Al-Quran ya ini 10. Nah nantinya Imam Ghazali bakal jelaskan ya masing kalau yang fikih enggak ya akan jelaskan ini di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Mungkin nanti saat di kitab ini beliau menjelaskan tentang ayat-ayat tentang Tuhan itu apa, ayat-ayat tentang sifat apa, tentang afal apa. Mungkin nanti kita merujuk juga ke apa kepada Al-Arba'in ya, biar lebih komplit lagi. Baik, demikian. Apakah ada pertanyaan? Pak, hududul ahkam tuh sama nggak sih sama hukmul fitrah? Enggak. Secara terminologi enggak ya. Enggak, hududul ahkam ini maksudnya ya batasan hukum-hukum yang tadi itu ya. Kalau hukmil fitrah di sini yang tadi
secara hukum fitrahnya manusia gitu. Hukum hukum asal yang memang tertanam di dalam manusia gitu. Itu kan nggak gitu ya. Eh, kan apa manusia itu khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a misalnya enggak. Manusia itu diciptakan apa tidak stabil, labil. Manusia diciptakan labil. Idza massahu syarru apa idza massahu syarru ya usa ya. Apabila dia terkena keburukan dia putus asa, tapi kalau terkena kebaikan dia pelit gitu. Enggak, Al-Quran sudah antisipasi dulu kalau dibiarkan apa adanya tanpa hukum, maka nanti yang bakal dominan adalah sifat irinya, sifat putus asanya dan seterusnya dan seterusnya. Begitu. Makanya kemudian dibatasi. Kecuali dengan fitrah dimaksudkan yang lain ya. Nah, dimaksudkan apa misalnya fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Nah, itu lain lagi itu kata fitrah di situ digunakan. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada pekan depan yang ini kita akan bahas bagaimana cabang apa ilmu-ilmu agama nanti bakal muncul dari 10 pembahasan ini. Oke. Ilmu-ilmu agama itu gimana muncul dari sini semuanya? Atau malah ilmu-ilmu semuanya ya? Kalau di filsafat nanti kita akan bahas tentang nilai pengetahuan moral ya, dan legal. Baik, demikian ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup demikian ya. Semoga bermanfaat, semoga berkah ya. Yap, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semuanya.